Gue fokus ngebangun diri gue dalam 2 tahun dan ini beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, gue berhasil ngebangun bisnis yang dimana sekarang udah ngebantu 1.000 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk ngasah skill komunikasi mereka. Yang kedua, gue juga disertifikasi sebagai BNSP Trainer diresmikan oleh Kemendikbud untuk menjadi fasilitator komunikasi. Yang ketiga, gue menghasilkan 200 juta rupiah lebih dari bisnis yang gue lakukan dari Stanley Academy. Yang keempat, gue juga berhasil ngebangun digital agency yang udah ngebantu 10 klien lebih dari berbagai industri untuk mengembangkan media sosial mereka. Dan dari semua achievement ini, gue bakal ngasih tahu lo 3 pelajaran komunikasi yang gue dapetin selama 2 tahun fokus ngasah diri gue, yang dimana ini bakal ngubah hidup lo banget. Dan gue bakal mulai dari yang pertama, yaitu adalah jangan tukar waktu untuk uang, tapi skill atau value. Yes, jadi dulu sebelum gue mulai ngebangun bisnis gue, pas gue dulu masih masuk dunia pekerjaan, pertama kali gue kerja tuh gue di digital agency waktu itu, jadi seorang staff digital marketing. Gue mikir kalau gue kerja 9 jam, maka gue bakal dibayar sekian. Dan itu yang terjadi di semua perusahaan. Lo kerja 9 to 5, lo dibayar sekian. Tapi pas gue mulai mikir, kok bisa ada manajer, direktur, CEO, yang dimana mereka semua ini penghasilannya sejam bisa sampai ratusan juta gitu. Terus apa yang membedakan gue dengan mereka? Dan gimana caranya ya kalau gue jadi mereka, maka gue harus ngikutin apa yang mereka lakuin. Oke, jadi gue mikir waktu itu. Dan gue menemukan dalam perjalanan gue selama ini, yaitu adalah orang kaya itu nggak menukar waktu untuk uang, tapi skill untuk uang. Dan bang, gue kurang paham waktu untuk uang, skill untuk uang maksudnya gimana? Gini, gue punya sedikit cerita yang waktu itu gue pelajarin dan itu mengubah persepsi gue banget. Itu adalah mengenai seorang tukang sedot WC. Jadi di cerita ini diceritakan ada seorang ibu rumah tangga yang ngalamin kesusahan lah karena WC-nya mampet gitu kan. Dan pas si tukang WC ini datang ya kan untuk ngebantu dia, terus udah dipompa masuk di tukang WC-nya, selesai dalam 10 menit dan ibu rumah tangganya bilang, "Pak, berapa nih jadi harga bayarnya?" gitu kan. Pas dikasih bill-nya, brak, tiba-tiba itu bayarnya 50 juta rupiah. Dan ibunya langsung bilang kayak, "Hah, 50 juta rupiah? Kan Bapak kan 10 menit doang ngebersihin itu dong. Masa itu 50 juta rupiah sih?" Nah, si tukang sedot WC-nya bilang, "Ibu nggak bayar saya 10 menit tadi. Ibu bayar pengalaman saya 6 tahun dalam dunia sedot WC, okay, yang saya bisa langsung tahu masalahnya itu di mana. Yang mungkin tukang sedot WC lainnya itu perlu 6 jam, bahkan 6 hari untuk menyelesaikan masalah itu. Saya cuma perlu waktu 10 menit doang." Nah, again, sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara analisa lagi, sebenarnya obviously dalam dunia sedot WC, USP-nya atau pembeda antara setiap tukang itu nggak sebanyak itu. Jadi nggak bisa semahal itu juga secara harga. Tapi the point is, ceritanya adalah lo tuh nggak dibayar untuk waktu yang lo berikan, tapi berdasarkan skill atau value yang bisa lo berikan. Dan bang, skill value ini maksudnya gimana? Ini gue dapetin juga dari platform Stanley Academy, pas gue ngebangun Stanley Academy. Jadi gue mendirikan sebuah platform edutech ilmu komunikasi, yang dimana gue bikin sebuah program, dimana program ini itu membantu customer-customer gue untuk bisa lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Jadi dalam 30 hari ini, kalau sampai mereka nggak ada perubahan, uang mereka gue refund 100%. Dan produk ini itu laku keras, bahkan dalam setahun kita udah bisa ngebantu 1.100 lebih di bulan ini, bahkan dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi. Nggak setahun, bahkan 9 bulan kalau untuk Stanley Academy, yang ini benar massive sukses banget. Dan lo bisa hitung aja omsetnya berapa kalau misalkan satu kelas itu harganya 200.000. Nah, dari sana gue belajar bahwa oke, bukan tentang gue tuh ngajar mereka selama 3 jam, selama 5 jam, selama sebulan full, bukan. Tapi lebih ke arah intinya transformasi atau hal apa yang bakal terjadi ke dalam diri mereka, yang dimana hal ini bisa gue bantu dari gue pribadi. So, kalau lo pengen juga bisa ngebangun hal yang gue bangun kayak sekarang Stanley Academy, lo bisa satu, cari masalah yang memang orang itu pengen selesai. Maksudnya macam-macam. Bisa jadi kayak, oh, gue nggak pandai komunikasi, oh, gue nggak punya pasangan, setiap kali gue pengen deketin gebetan, gue selalu gagal. Itu kan penting banget ya buat punya pasangan. Atau mungkin gue pengen ngasih lebih banyak uang, atau mungkin badan gue sekarang kurus, gue pengen ngebukin badan. Jadi, cari masalah orang. Yang kedua, lo ciptain solusi untuk masalah tersebut. Ini bisa melalui framework. Kayak gue bikin frameworknya dengan cara orang join di Stanley Academy. Gue kasih learning management system, itu ada video, ada quiz, ada PDF materi, penyusunnya juga, segala macam udah gue susun. Jadi orang bakal ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, lalu keluar sebagai orang yang baru. Nah, sama dengan bisnis juga. Kayak lo misalkan bikin tentang, let's say barber, ya kan? Lo bakal bikin orang bisa pede, jauh lebih pede dengan gaya rambut mereka. Nah, lo harus bikin sistem dulu. Kayak pertama, apa yang bakal mereka lakuin? Mereka harus datang dulu
masuk ke barber, harus duduk di tempat barbernya. Ketiga, mereka mulai dicukur. Yang keempat, mereka bakal perlu dicuci. Yang kelima, mereka bakal styling misalnya. Ini kan 5 proses utamanya dalam sistem barber. Yang dimana bisa kita perintilan lagi. Oh, pas lagi dicuci, gue bakal pakai sampo yang ini biar bisa lebih apa. Nah, itu penambahan adding point. Tapi the point is, kalau lihat dari segi bisnis yang gue lakukan sama 2 tahun ini adalah lo harus cari problem, masalah yang pengen selesaiin seseorang. Yang kedua, lo ciptain solusinya. Dari solusi ini lo bisa ciptain framework gimana caranya lo bisa ngebantu orang yang di sini untuk nyelesain masalah mereka melalui produk lo. Karena kalau misalkan lo ngelakuin skill atau value untuk orang, uang yang lo dapatkan itu berdasarkan masalah yang lo selesai. Kayak lo pernah lihat gak orang-orang yang servis Lamborghini pasti charge-nya lebih mahal daripada orang yang mungkin servis mobil Toyota Yaris. Karena yang lebih apa? Karena problem yang dikasih juga berbeda gitu loh antara dua hal ini. Jadi lo bisa nyelesain masalah yang jauh lebih besar. Ya, gue bisa nyelesain masalah lo yang lo awalnya mungkin nggak pede, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa ngomong dengan jelas, nggak bisa menenangkan orang, nggak bisa bikin orang betah ngobrol sama lo, nggak bisa punya pasangan. Ini gue bakal selesaiin dengan harga sekian. Ingat, semakin banyak masalah yang bisa lo selesaiin, semakin mahal harga yang bisa lo charge kepada orang tersebut. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah orang nggak bakal paham isi pikiran lo. Dan ini yang gue pelajarin sama 2 tahun ini. Pas gue ngebangun Voila Enterprise, digital agency gue, dimana gue menghandle media sosial dari brand-brand gue, ketika gue ketemu sama klien-klien gue, kayak gue banyak banget dalam isi pikiran gue. Oh, gue bisa ngelakuin A, B, C, D, E, F, G untuk klien ini, dan dia bisa nyelesain masalah dia kalau misalnya ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Tapi semua itu hanya ada dalam pikiran gue doang. Dan gak semua klien gue paham isi pikiran gue. Kayak orang gak bisa telekinesis. Nah, hal terbaik yang bisa lo pelajarin dari hal ini adalah lo harus bisa mengkomunikasikan isi pikiran lo dengan efektif, dengan jelas, dan juga dengan lebih persuasif. Bang, ini maksudnya apa? Dengan efektif berarti lo bisa berbicara tanpa lo mengalami masalah kayak misalkan gugup, belibet, atau mungkin lo kayak lo harus bisa nyingkirin semua hal tersebut. Yang kedua, setelah efektif lo juga bisa harus untuk secara persuasif. Nah bang, persuasif ini maksudnya gimana? Persuasif adalah ketika lo itu bisa meyakinkan orang untuk setuju dengan ide yang lo sampaikan. So, ingat, dalam 2 kubu ini ada efektif, ada persuasif. Efektif adalah lo menyampaikan isi pikiran lo dengan jelas. Persuasif adalah lo menyampaikan isi pikiran lo agar orang setuju dengan lo. Nah, bang, kalau kayak gitu gimana caranya gue bisa menyampaikan hal ini kepada orang di luar sana gitu loh, belajar berkomunikasi. Oke, ada beberapa hal yang bisa lo lakuin. 1, setiap kali lo berbicara, lo bisa berbicara 3-5 kata agar omongannya bisa lebih jelas. Contoh kayak gini misalnya. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, alih-alih kayak, halo semuanya, nama gue Jason, pada video hari ini, gue bakal ngebahas, jadi, halo semuanya, paus, pada video hari ini, gue bakal ngebahas mengenai tips komunikasi yang efektif banget buat lo. Nah itu, jadi itu bisa bikin pesan lo lebih jelas. Yang kedua adalah, ketika lo berbicara, pastikan lo berbicara selalu kepada 1, apa masalah yang bakal orang selesaikan. Yang kedua, apa hal yang bakal mereka dapatkan. Udah, itu doang 2 utamanya. Kayak setiap kali misalkan gue pitching sama klien gue selalu bilang kayak, oke, dari ibu sendiri kan kalau saya lihat problemnya itu ada di bagian reels ya. Ya reelsnya kan selalu nge-stuck nih ya di bawah 100 views. Nah, gini deh Bu, gimana kalau kita bikin content plan selama 30 hari? Yang mana dalam 30 hari ini kita jamin salah satu reels itu bakal bisa nyentuh 1000 views lebih. Kalau sampai nggak kesentuh, Ibu bisa minta uang balik ya. 100% kita bakal balikin, tapi kalau sampai 1000 views, kita bakal kontrak bulan depannya untuk 3 bulan ke depan. Gimana kayak gitu? Nah, biasanya gue ngomong kayak gitu, kalau misalnya lo lihat itu ada 2 strukturnya. 1, gue berdasarkan masalahnya itu apa, karena masalah ini orang bakal dengerin lo kalau lo membicarakan masalah mereka. Yang kedua, untuk solusi, orang bakal mendengarkan lo kalau lo membicarakan hal yang dapat menyelesaikan masalah mereka, atau solusinya itu apa. Jadi, selalu lo menggunakan apa yang bakal orang dapatkan dari apa yang lo bicarakan. Memberikan alasan untuk orang mendengarkan apa yang lo bicarakan, yaitu adalah lo bakal nyelesain masalah A, atau lo bakal mendapatkan B, itu bakal bikin siapapun lebih pengen dengerin apa yang lo bicarakan. Yang ketiga, yaitu adalah bekerja 4 kali lebih banyak, dapat 4 kali hasil lebih banyak juga. Kayak, gue masih inget banget, waktu itu gue nonton video Elon Musk, dimana Elon Musk bilang kayak, kalau misalkan lo kerja 2 jam setiap hari, dan ada orang yang kerja 4 jam setiap hari, dalam setahun, orang yang kerja 4 jam setiap hari, bakal mendapatkan 2 tahun lebih banyak daripada orang yang kerja 2 jam setiap hari. Dan pasti lo bingung. Maksudnya gimana? Gini, ya. Misalnya nih, di tahun 2016, gue kerja 4 jam setiap hari, dan lo kerja 2 jam setiap hari. Berarti dalam tahun 2004, misalnya 2000 ini, anggaplah misalkan kita cuma setahun itu ada 2 hari doang. Itu aja ya, biar simple.
dalam setahun cuma ada 2 hari doang. Oke. 2 hari ini berarti gue kerja total 8 jam. Lo kerja 4 jam. Berarti untuk lo bisa meng-achieve apa yang gue achieve dalam 8 jam, lo harus kerja di tahun berikutnya lagi, oke, gak cuma setahun. Karena gue udah kerja 8 jam, lo kerja 4 jam. Untuk lo bisa ke 8 jam, lo harus kaliin 2. Lo harus kerja 4 jam tambahan. So, di tahun berikutnya, oke, lo nggak bisa lagi kerja sehari 2 jam. Kalau lo pengen ikutin apa yang gue dapetin. Oke. Di next year, misalkan gue nggak kerja sama sekali, gue 8 jam. Kalau misalkan next year lo cuma kerja 2 jam, berarti 2 hari lagi, betul 4 jam lagi. Baru deh lo 4 jam yang tahun kedua, tambah 4 jam tahun yang pertama. Baru deh lo bisa dapetin apa yang gue dapetin di tahun yang pertama. So, orang yang kerja 4 jam setiap hari dibanding 2 jam setiap hari, dia kerja setahun lebih banyak daripada orang yang kerja 2 jam setiap hari. Jadi itu cara logikanya. Oke, nah dari sini adalah lo bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak waktu yang lo kasih kepada effort lo, maka semakin banyak hasil yang bakal lo dapatkan. Kayak orang banyak yang mikir, Bang Jason bikin channel ini tuh cuma kayak gampang banget. Lo bisa lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube. Oke. YouTube gue, lo bisa tanya video editor gue, bisa tanya social media internship gue, bisa tanya social media spesialis gue, bisa tanya teman gue. Kita tiap hari posting, Senin sampai Jumat. Jadi gue harus syuting setiap hari, gue harus bikin konten plan setiap hari, di editing juga videonya setiap hari, gue juga harus bikin thumbnail setiap hari, ada desain grafik kita juga, di TikTok juga sama, di Instagram juga sama, dan ini semua takes a lot of time banget, dan ngabisin waktu banget. Kayak hari Senin dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dari Selasa jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi selama 2 tahun itu gue bener-bener full setiap hari. Hampir jarang banget gue liburan, cuman buat kayak duduk diem, ngerjain apa yang harus gue kerjain, dan dalam 2 tahun itu baru gue bisa achieve sebanyak hal ini, dan itunya mungkin nggak sebanyak itu, karena gue masih ada kadang nggak efektif, gue misalnya kayak masih scrolling sosmed, pas gue lagi break dulu, jam 2 sampai jam 3 gue break, scrolling sosmed segala macam, dan itu semua nggak se-efektif itu juga, tapi lo dapet poinnya, semakin banyak yang lo kerjakan, semakin banyak hasil yang lo dapatkan. Nah, by the way, kalau misalnya lo pengen belajar skill komunikasi, lo bisa cek juga platform EduTech gue. Mereka itu udah ngebantu 1000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka, yang dimana dalam 30 hari ini, lo bakal bisa belajar cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gak pelibet, bahkan bisa ngasain skill komunikasi kayak berretorika, berargumen, terapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, bikin siapa bilang yang lo minta, atau komunikasi persuasif, dan masih banyak banget lainnya. Dan jika dalam 30 hari lo ngalamin perubahan apapun, uang lo juga bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik pengen join platform EduTech ilmu komunikasi gue, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.